siang semuanya. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian di dalam pembelajaran. Sudah salah semua kan? Ya. Berarti sudah segar, pikirannya sudah fresh seperti pagi tadi, apalagi tadi sudah sempat sudah ada yang tidur, jadi sepertinya sudah kembali. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan Ilzam bisa berdoa dulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini nantinya untuk hari ini sebelum Barista mulai pembelajaran, di sini Barista punya mana ya? Punya teka-teki untuk kalian. Judulnya adalah jangan lupakan orang ketiga. Pernah mendengar permainan ini? Jangan lupakan orang ketiga. Pernah? Belum pernah. Jadi seperti ini. Orang pertama Hanif, orang kedua Risma, orang ketiga siapa? Siapa bisa menjawab? Nah, ya benar. Kelas tahu kamu Riz. Kita beri tepuk tangan untuk Risma. Karena rumusnya di sini jangan lupakan orang ketiga, berarti orang ketiganya harus diikutkan. Ya, jadi orang pertamanya Hanif, orang keduanya Risma, orang ketiganya siapa? Risma Cahya. Orang ketiganya Risma Cahya. Ya, orang keduanya, orang pertamanya Dima, orang keduanya Victor, orang ketiganya siapa saja? Siapa? Siapa orang ketiganya? Alah. Siapa? Siapa bisa katakan? Siapa? Siapa? Green. Siapa Green? Salah. Oke. Nah, orang ketiganya Risma. Apa kuncinya di situ? Kunci dari jawabannya itu? Tidak tahu. Karena ini harus diikutkan ketika kalian menjawab. Jadi pokoknya orang pertama Barista, orang keduanya Laila, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Bima. Nah, jadi orang ketiga itu harus diikutkan. Ya, tadi yang benar pertama kali menjawab siapa? Rizka. Rizka ini ada sedikit dari Barista. Untuk memulai pembelajaran hari
membanggakan bahwa kalian sudah hadir di kelas hari ini. Pertama, ada kelas, ada kata-kata dari Istirahat kedua akan berakhir dalam 5 menit. The second break will be ending in 5 minutes. ya. Lanjutkan lagi. Saya ingin bertanya kalian. Kemarin kalian sudah belajar apa? Kita sudah belajar apa kemarin? Apa? Teks hikaya. Ya, teks hikaya tentang apa yang di situ? Tentang yang pertama tentang pengertiannya. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari teks hikaya dan satu lagi apa? Masih ingat kemarin apa Rifa? Apa dong? Karakteristiknya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks hikaya dan karakteristik teks hikaya. Siapa yang masih ingat tentang pengertian dari teks hikaya? Silakan katakan. Pengertian dari teks hikaya? Ya, itu adalah kalian ya, benar sekali. Jadi pengertian dari teks hikayat itu adalah teks yang berasal dari sastra Melayu kuno, yang dimana di dalamnya di situ berisi tentang kisah-kisah di situ tentang raja-raja, kemudian latarnya itu latar istana, kemudian bahasa yang digunakan di situ merupakan bahasa Melayu kuno. Kata apa namanya? Yang bahasa Melayu kuno kata arkais ya. Itu lihat lagi kata-katanya kemarin kita sudah sampaikan pengertian dan karakter. Kemudian untuk hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang ini. Jadi pada hari ini nanti kita yang pertama akan menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat. Kemudian setelah nanti kalian menganalisis nilai-nilainya secara berkelompok, kalian akan mempresentasikannya. Nah, nanti kalian akan mempresentasi hasil kerja kelompok kalian itu dan selain kedua itu nanti kalian juga harus mengembangkan sikap gotong royong dalam kerja kelompok. Kemudian kalian harus kreatif, ya. Jadi nanti penampilan kalian, media yang kalian gunakan dalam presentasi itu harus kreatif dan kalian juga harus mandiri. Ya. Kemudian ini teknik penilaiannya ada 3 penilaian yang nanti
yang bisa lakukan, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuannya itu nanti kalian menganalisis nilai-nilai hikayat, kemudian penilaian keterampilannya kalian dalam proses presentasi nanti akan berisa nilai. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap. Untuk penilaian sikap nanti bisa lihat dari keaktifan kalian selama pembelajaran, kemudian ketika kalian nanti berkelompok dengan timnya, ya hanya titik nama nanti bisa tahu mana yang kerja, mana yang hanya titik nama, mana yang aktif. Jadi kalian harus aktif dalam pembelajaran. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Di sini tentunya kalian punya tokoh favorit. Apalagi seusia-usia kalian, mungkin tokoh favorit kalian, apa namanya tokoh favorit kalau seusia kalian apa namanya? Orang yang cinta bumi apa namanya? Keras apa bias? Bias. Apa bedanya keras sama bias itu? Kalau bias? Gula. Beda ya. Kalau idola itu orang yang tidak dikenal. Apa bagaimana? Bias saja. Itu ya. Jadi pasti di sini semuanya kalian punya tokoh idola. Entah itu yang ada di dunia nyata ataupun yang tidak ada di dunia nyata. Bima tokoh idolanya siapa? Siapa itu? TikTokers. Kenapa kamu kok mengidolakan itu? Orangnya kenapa? Terus kerjanya di BUMN, gajinya banyak, terus followersnya banyak, dan kamu bercita-cita seperti itu. Ya. Terus selain alasan-alasan itu, ada tidak sifat dari siapa namanya? Vina itu tadi yang membuatmu mengidolakan si Vina ini. Karena sebenarnya punya kelas gimana caranya masuk kerja dan dalam. Jadi dia menginspirasi. Boleh ya. Terus siapa lagi yang punya tokoh idola? Riza punya tokoh idola? Siapa Riza? Siapa itu? Mantan Panglima TNI. Mantan Panglima TNI. Nah, kenapa kamu kok mengidolakan beliau? Jadi orangnya itu berwibawa, terus berjasa terhadap NKRI ya. Terus tadi juga yang gimana tadi itu ya independent woman. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat baik, ya. Sifat-sifat baik atau sifat yang bisa kita pelajari. Kemudian apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ini adalah hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kita juga akan mempelajari nilai-nilai, ya, atau nilai-nilai baik seorang tokoh, ya, nilai-nilai baik yang ada di dalam teks hikayat yang nantinya bisa kalian aplikasikan di kehidupan. Sebelum kita ke pembelajaran pokok, di sini Barista punya sebuah video. Silakan kalian amati video berikut ini, ya. Silakan kami
pun kembali ke rumahnya dengan selamat. Dan mulai berdiri dan melambaikan tangan tanda berpisah. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimun. Dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut Cikarang Muncul dari dasar lautan. Sedangkan Sahijan, apakah artinya? Sahijan berarti satu kaki, jadi sepatah atau sepakat. Kisah dari makhluk dan ikan bodak tersebut kemudian alih menjadi ilham untuk lambang dan foto Kabupaten Kota Baru. Nah, itu tadi contoh dari teks hikayat yang di situ dibuat animasi, dibuat film, ya, dibuat video. Nah, setelah kalian tadi memperhatikan, ya, melihat, menyimak tadi, silakan kalian bisa mengisi dua pertanyaan itu melalui Hyundai Dashboard. Nanti yang jawabannya benar dan dijawab terlebih dahulu, nanti ada sedikit dari barista. Silakan kalian berkomentar di situ. Sudah di-scan ya tadi? Belum? Sudah jalan. Lembaran yang bersertifikat tersebut juga ada. Bisa. Dijawab semua ya tiga-tiganya. Di situ di komentar. Sudah?
Dikasih nama ya, biar tahu. Nggak usah dienter, nggak apa-apa, langsung apa apa. Yuk, 2 menit lagi. Ini Riza ini mana sebenarnya? Oke ya. Nah, kita bahas bersama di situ di video yang tadi. Itu ceritanya tentang apa? Apa Riz? Kita lihat pertanyaan pertama. Di situ apa pertanyaannya? Pertanyaan yang ke-14. Tokohnya. Tokohnya ada siapa saja di situ? Darul Mabrur dan ikan kodar. Awalnya di situ ikan kodarnya marah apa tidak ketika melihat Darul Mabrur bersemedi di situ? Marah. Ya, jadi ikan kodarnya di situ marah. Karena apa kok marah? Ya, jadi karena Darul Mabrur bersemedi di situ, maka lautannya sering apa? Sering bergejolak, sering badai. Makanya ikan kodar merasa terganggu, dia marah kepada Darul Mabrur. Padahal Darul Mabrur di situ untuk apa sebenarnya? Bersemedi untuk meminta sebuah pulau. Untuk apa pulaunya dijual? Ya, dijual. Oh ya. Jadi untuk anak cucunya, untuk tempat tinggal. Jadi tokohnya di situ ada Darul Mabrur dan ada ikan kodar. Kemudian pesannya, ya. Apa pesannya dari video yang kalian lihat itu tadi? Ya, jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha, ya, berusaha dan tidak pantang menyerah. Kemudian tadi Darul Mabrur bersemedi di situ berarti apa? Bersabar, berdoa. Karena kita tahu setelah apapun kita berusaha, kalau kita tidak berdoa, sama saja dengan kita sombong. Ya, harus diimbangi. Jadi ada usaha dan juga ada doa. Kemudian keterkaitannya dengan kehidupan saat ini berkaitan apa tidak? Bisa tidak kita aplikasikan pesan-pesan itu di kehidupan nyata kita? Bisa? Bisa. Ya, seperti tadi yang sudah Borisa sampaikan, ketika kita punya suatu keinginan, kita harus berdoa, kita harus berusaha, kita tidak boleh pantang menyerah.
belum berjuang tadi, ya. Nah, jadi itu tadi yang benar semua ada jawabannya. Nah, di sini sepertinya yang jawabannya hampir lengkap. Di sini memang sudah ada namanya Riki toh. Jangan patah menyerah dalam mendapatkan sesuatu, bersabarlah untuk memperoleh sesuatu. Nah, ini jawabannya ini. Ya. Untuk ini nanti silakan di sini Bu Arisa punya voucher untuk voucher untuk belanja 2 porsi soto di kantin sekolah. Ya, ini Rin semangat ya Rin. Nah, kita lanjutkan lagi untuk pembelajarannya. Ini sudah ya. Jadi nanti kalau mengisi Padlet, kalian langsung tulis di komentar dan nah, sekarang kita akan berkelompok. Di situ sudah bisa bagi kelompoknya. Kelompok 1 ada Azra, Bima, Hanif, Cahya. Kemudian kelompok 2 Aisyah, Bidia, Mirza, Rifa. Kelompok 3 Alifa, Ezri, Mutiara, Riza. Kelompok 4 Ayla, Intan, Nidika. Kelompok 5 Bali, Novel, Risma, dan Sadia. Silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Kelompok 1 dimulai dari sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Yuk, segera berkumpul. Jangan lupa bukunya di bawah, alat tulisnya di bawah, apa yang dibutuhkan segera di bawah. Ketua kelompoknya yang akan sendiri ya. Ini kelompok 1 ketuanya Azra, kelompok 2 Aisyah, kelompok 3 Rifa, kelompok 4 Thailand, kelompok 5 Badi. Yuk. Ini cuma ya. Nah, dilihat di situ masing-masing kelompok sudah ada LKPD-nya. Lihat dibuka semua LKPD-nya. Di situ ada nama kelompok, nama anggota kelompok, dan ada kelasnya. Kemudian di situ sudah ada petunjuknya. Silakan kalian baca LKPD yang sudah Barista bagikan. Di situ ada materinya, dibaca materinya. Kemudian nanti Barista akan dipilih, ya, memastikan kalian sudah paham atau belum cara menentukan nilainya. Setelah nanti menentukan nilainya, setelah kalian paham nanti, silakan kalian kerjakan di situ analisa teks hikayat yang berjudul Burung Marung dan Burung Ulul. Lalu setelah itu kalian menganalisisnya. Di situ sudah ada tabelnya, kalian isi tabelnya di situ. Dan nanti direncanakan ketika presentasi nanti kalian mau menggunakan media apa? Boleh PowerPoint, boleh. Boleh infografik juga boleh. Boleh mind mapping juga boleh. Jadi nanti direncanakan kalian mau menampilkan presentasi kalian itu dengan media apa? Paham? Paham. Silakan dibaca dulu materinya secara berkelompok. Nanti Barista pilih, Barista tanyakan mana yang kurang dipahami. Yang nanti yang kurang dipahami bisa didiskusikan
silakan kalau masih buntu bisa nanti bisa memberikan jalan keluarnya biar buntu lagi. Ini nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Ya, yang bagian atas sendiri itu kan ada kan? Bagian nama kelompok. Apa nih? Silakan Bu Risa beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan itu. Kalian langsung menjawab di medianya, makanya kalian menentukan media PowerPoint. Kalau kalian tulis di jawabannya di PowerPoint-nya boleh. Iya dalam ini sudah lagi.
Jadi kalau nilai moral itu jadi kebiasaan manusia yang sudah mulai menjadikan manusia kepada yang bohong. Kalau lagi awalnya kan katanya mau pinjam, tapi ternyata kan tidak dikembalikan. Kan itu tidak menepati. Jadi masuk dalam nilai moral. Kalau nilai sosial berarti kebiasaan manusia dengan manusia yang lain. Tuh, jadi nah, di situ siapa yang sebelum? Cari ya. Ya.
Dibantu temannya. Pinjaman kotanya iya kan iya suaranya makanya bayangin dulu akhirnya dia tuh mas karena Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the night lesson.
Tidak akan terjadi.
Sudah ya, semua ya. Ayo. Nanti diperbaiki sambil jalan. Silakan yang sudah siap untuk presentasi bisa mulai dari kelompok 1 ya. Ayo kelompok 1 bisa disiapkan untuk presentasi. Ini adalah waktu yang bisa kalau kalian punya nyanyian untuk presentasi boleh ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak Ada jangan jauh-jauh. Dan ya, mulai pertandingan pada yang presentasi ya, diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan, ada sanggahan atau ada masukan, silakan angkat tangan, sebutkan nama, nomor absen dan pertanyaannya, ya. Sudah siap semuanya? Ya, ayo mulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang cerita burung tahu dan burung bulbul dari kelompok 1. Ya, bisa diceritakan isi ceritanya. Burung tahu memiliki sebuah mahkota. Kemudian dari mahkota tersebut dipinjam oleh burung bulbul. Setelah dipinjam, topi mahkota tersebut dikembalikan. Ketika akan diambil, ternyata topi mahkota tersebut sudah menyatu dengan kepala si burung bulbul. Kemudian burung tahu dipanggil oleh pengelola hutan. Setelah dihadapi ke hutan, burung tahu pun diadili karena dia meminjam topi namun tidak sembuh. Setelah itu, burung tahu meminta maaf dan menyesali. Ini ada nilai analisis nilai permainannya. Yang pertama ya, dua religius, yang ketiga moral, yang keempat sosial, yang kelima nilai pendidikan. Dan ada konsen nilainya. Yang pertama budaya manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Kedua ada nilai religius tersebut atas keindahan alamnya.
Yang ketiga ada nilai moral, tidak menepati janji atau membalas perbuatan dengan perbuatan tidak baik. Yang keempat ada nilai sosial, peduli terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain. Yang kelima ada nilai pendidikan, akan menyerah untuk mencapai tujuan. Mereka dapat berkeliaran kemana saja, mana saja, jalan, dan udara yang kedua moral, tetapi itu semua perbuatan tidak terbukti, perbuatan itu sangat besar dari yang ketiga nilai pendidikan, ada juga sampailah guru yang tepat tinggal pengetahuan bukan. Yang keempat religius, sepanjang perjalanan sesekali mereka bernyanyi dengan irama nada yang berbeda. Sungguh indah ciptaan alam ini. Yang kelima ada nilai sosial. Kedua bukan sangat marah atas tindakan guru tahu. Kemudian guru tahu dibagi menghadap sekian ada yang ditanyakan Sebutkan nama, nomor absen, nama apakah ada yang bisa tulis nilai-nilai di dalamnya harus lengkap. tidak, soalnya tergantung teksnya. Kemudian dianalisis dalam teksnya ada Bacaan yang sesuai dengan nilai tersebut akan tidak. Saya ingin mengenal tempat saya sebelumnya saya ingin bertanya apakah pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut dapat disampaikan dalam kehidupan nyata dan jika ada apa saja. Bisa karena kalau kita pinjam sesuatu sama seseorang itu wajib mengembalikan seperti contohnya kita berhutang. Kita punya hutang sama teman, kita wajib bayar walaupun itu cuma 100 perak. Tapi kalau yang namanya hutang itu harus bayar seperti sama dengan teksnya tadi, si belum bayar burung tahun yang meminjam topi namun tidak dikembalikan sebelum menyangkut perkaranya itu harusnya dikembalikan. ya, itu ya. Sudah diberikan yang lagi, cukup ya, 2 pertanyaan ya. Kita sudah tidak apa-apa. Nah, jangan lama-lama lagi. Ya sudah, kelompok 1 bisa ditutup dulu presentasinya. Dan sekian dari presentasi kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sangat luar biasa. Ada 10 pertanyaan dari beberapa kelompok tadi. Dan mereka semua tadi ada berapa pertanyaan yang sudah ditentukan oleh kelompok lain? Kelompok 1? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya apa tadi? Apakah dalam ya. Tadi kalian sudah mempelajari kan nilai-nilai dalam versi kalian?
lima nilai itu tidak harus ada. Boleh dalam satu teks itu hanya 3 nilai, hanya 4 nilai boleh. Karena kan yang apa namanya, teks itu yang membuat orang lain. Kita tinggal menganalisis. Jadi kalau memang dalam satu teks itu hanya ada 3 nilai atau hanya ada 4 nilai, ya tidak masalah, jangan diada-adakan. Jadi kalian umpamanya mencari-cari harus 5 nilai, harus 5 nilai, tidak harus seperti itu. Pokoknya yang ada dalam teks itu ada berapa nilai, ya. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Pesan moral dalam hikayat burung bulbul dan burung taun. Ya, di situ kan ceritanya siapa yang pinjam kota? Burung taun pinjam mahkota dengan kepada burung bulbul. Tapi akhirnya mahkota itu tidak dikembalikan. Dari situ saja sudah ada pesan moralnya yang tadi kelompok 1 bagus sekali menjawabnya. Jadi pesan moralnya di situ adalah ketika kita meminjam sesuatu, suatu barang yang bukan miliknya, namanya pinjam berarti bukan miliknya ya. Yang kalau kita meminjam sesuatu harus dikembalikan lagi. Entah itu pemiliknya kita kenal ataupun tidak kita kenal. Namanya barangnya milik orang lain, ya tetap barangnya milik orang lain harus dikembalikan. Tadi Bima memberikan contoh seperti kita berhutang. Kita berhutang 100 perak pun itu juga harus dikembalikan. Apa ada di sini yang berhutang belum dikembalikan? Atau pinjam pulpen tapi sampai sekarang tidak kembali? Ada? Malah dihilangkan. Ya kan sekarang sudah, tadi kan sudah belajar kalau kita pinjam harus dikembalikan. Maka nanti kalau pinjam jangan dikasih. Ya, kalau pinjam harus dikembalikan ya. Biasanya yang tidak mengembalikan ini yang laki-laki biasanya. Yang sering menghilangkan barang temannya. Ya. Jangan seperti itu ya. Harus dikembalikan. Nah, untuk kelompok 2, 3, 4, 5 kita lanjutkan lagi presentasinya di pertemuan yang akan datang. Sekalian nanti di pertemuan yang akan datang nanti kalian juga mengerjakan tes formatif. Ya. Tes formatifnya seperti biasa di Google Form. Nanti ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Kalian mengerjakan di situ. Soalnya pilihan ganda materinya tentang nilai-nilai dalam teks hikayat. Dari apa yang sudah kita kerjakan tadi, kesimpulannya apa? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ada yang bisa membuat kesimpulan? 2, 3, 4, 5. Apa kesimpulannya? Laila, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Silakan disampaikan. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran tadi, apa yang kita pelajari dari sini? Apa? Tentang apa yang kita pelajari tadi? Apa Riz? Apa Riza? Kesimpulannya? Apa ya? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Kita menganalisis tentang apa tadi? Nilai-nilai teks hikayat. Ada berapa nilai tadi?
budaya. Ya, jadi ada nilai-nilai. Ada nilai moral, sosial, religius, pendidikan, dan budaya. Tapi nilai-nilai ini tidak harus semuanya ada dalam teks hikayat. Tergantung teks hikayat itu nanti memiliki berapa nilai di dalamnya. Makanya kita harus menganalisis, kita harus membaca dengan membaca pemahaman dan harus dipahami. Nah, pesan dalam teks hikayat atau nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat itu nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi manfaat kita menganalisis nilai-nilai di situ adalah sebagai referensi kita dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam bertingkah laku. Itu menjadi referensi kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contohnya kita kondak di situ, kita tidak boleh berusaha pada orang lain. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa kita juga berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, usaha kita juga sia-sia. Tapi kita berdoa terus tanpa berusaha, itu juga sama saja dengan kita burung. Ya. Terus dalam ulul tadi, dalam burung tahu dan burung ulul itu tadi, ketika kita meminjam sesuatu, kita harus mengembalikan lagi kepada yang berhak, ya, kepada yang mempunyai barang. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk refleksinya, silakan bisa minta refleksi dari kalian. Kalian bisa menyesuaikan barcode di situ. Kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran hari ini, saat pembelajaran hari ini. Silakan kalian tuliskan di situ. Kalau kalian ngantuk, ya ditulis ngantuk. Kalau kalian bersemangat, tulis bagaimana. Pokoknya kesan kalian selama pembelajaran ini. Silakan kalian tuliskan. Nanti untuk tugas yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok nanti dikumpulkan ya. Yang PPT berarti lewat WA, yang mapping nanti langsung dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah ya. Kalau sudah, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan bisa menghadap ke depan semua. Ayo, tokoh kita kembali ke sini, kita untuk berdoa kita. Tadi sudah dipimpin oleh Ilza, doanya sekarang tanggal 18, absen 18 siapa? Riza, ayo Riza dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini Riza.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau